Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini aku mau bahas soal trigonometri. Jadi di akhir video kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Dan teman-teman juga boleh tanya seputar matematika di grup Telegram ini. Oke, langsung saja aku bahas soal ini. Diberikan segitiga ABC siku-siku di C jika cos A tambah C sama dengan K, maka sin A tambah cos B sama dengan titik-titik. Aku akan jelasin sedetail mungkin sampai teman-teman paham ya. Pertama, di sini ada kata siku-siku di C, artinya C ini sudutnya 90 derajat. Sudut C 90 derajat. Ini simbol sudut ya. Simbol sudut C 90 derajat. Jika cos A tambah C sama dengan K, cos A tambah C, C-nya 90, ini sama dengan K. Cos 90 tambah A, aku boleh tulis begini ya, ini sama dengan K. Nah, teman-teman harus tahu yang namanya kuadran ya. Kuadran di sini, kalau aku tulis di sini, kuadran di sini ini disebut kuadran pertama. Di sini kuadran kedua. Di sini kuadran ketiga. Di sini disebut kuadran keempat. Di mana sudutnya dimulai dari 0 derajat. Sini 90 derajat. Di sini 180 derajat, ini 270 derajat, sampai balik lagi 360 derajat. Nah, artinya dari 0 sampai 90 itu di kuadran pertama. Nah, kalau 90 plus berarti dia di kuadran kedua, gitu ya teman-teman. Jadi ini bicara kuadran kedua. Nah, sekarang yang berikutnya, ya, kalau cos 90 plus A itu sama dengan K, dia di kuadran kedua. Di sini ini yang positif semuanya ya, semuanya positif di kuadran 1, semuanya positif. Di sini sin sama cosec yang positif. Ya. Nanti aku jelasin kenapa di sini sin sama cosec yang positif, di sini tan sama tangan yang positif. Di sini cos sama sekan yang positif. Nah, alasannya kenapa di sini sin cosec positif, di sini tan cot positif, di sini cos sama sekan positif. Alasannya begini teman-teman. Perbandingan trigonometri, jadi aku jelasin sedetail mungkin sampai benar-benar teman-teman bukan cuma paham soal ini ya, tapi paham materi trigonometri. Kalau sudutnya di sini, ini kita simbolin Y, ini X, ini R, karena X itu simbol yang mendatar, Y simbol yang tegak, R itu yang simbol miring. Sin ini perbandingan antara sisi depan sudutnya ya, yaitu Y per R. Nah, kita tinjau nih, Y per R. Di kuadran 1 Y-nya positif, X-nya positif, R itu selalu positif, R selalu positif. Kenapa R selalu positif? Karena R itu hasil Pitagoras dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Jadi kalau X dikuadratin ditambah Y dikuadratin, maka mencari R-nya akar dari ini, dan akar itu harus bilangan positif ya, dikeluarin dari akar ini. Jadi R-nya selalu positif. Kemudian maka Y per R itu sin di sini positif. Di sini sin positif. Kenapa? Karena R Y di sini positif, terus R-nya juga positif, maka sin positif di sini. Cosec ini kebalikan dari si sin, R per Y. Ya, karena positif bagi positif ya sama dengan positif. Maka di kuadran 2 sin sama cosec positif. Nah, itu alasannya teman-teman.
Jadi ini berlaku untuk semua ya. Di kuadran ketiga juga seperti itu caranya. Terus kalau cos di kuadran kedua dia negatif. Kenapa? Cos itu perbandingan sisi samping X per R. Di mana X-nya kalau teman-teman lihat di kuadran kedua dia negatif. Di kuadran ketiga, di kuadran kedua R itu selalu positif. Jadi semua R dimanapun selalu positif ya. Ini maka negatif bagi positif negatif, sehingga si cos di kuadran kedua negatif. Nah itu alasannya teman-teman. Jadi aku pikir teman-teman tahu ya, di sini X negatif, di sini Y juga negatif, R-nya selalu positif. Nah, kenapa kot tamatan di sini positif? Karena ya kot atau tan itu perbandingan sisi depan per sisi samping, depannya Y per X gitu, maka dia tan di kuadran ketiga selalu positif. Begitu juga kebalikannya kot X per Y. Nah itu teman-teman, sekarang kita tinjau lagi nih ini ya, cos 90 plus A. Cos 90 plus A dia di kuadran kedua, di kuadran kedua, kalau aku mengingatnya begini teman-teman ya, kalau dia pakai yang disumbu Y 90 derajat atau 270, nah ini 90 sama 270 itu selalu berubah pasangannya, itu cos pasangannya berubahnya jadi sin gitu ya teman-teman. Ingat ya, kalau dia pakainya 90 plus atau 270 itu berubah, tapi kalau 180 sama 360 dia nggak berubah. Jadi gini, cos sin terus sekan ini pasangannya kosekan, terus tan pasangannya cot gitu ya. Jadi kalau kita pakai misalkan cos 270 plus A, nah ini berubah jadi cos jadi sin ya. Gitu. Pokoknya kalau pakai 90 sama 270 berubah, cos nanti berubah jadi sin. Nah berubahnya bagaimana? Berubahnya gini teman-teman, cos 90 plus A, dia 90 plus A kan di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua, cos ini kan negatif. Kita tulis dulu tandanya negatif gitu ya. Habis itu tinggal cosnya kita ganti jadi sin. Tapi 90-nya nggak usah ikut. Sin, nah gitu teman-teman. Ya. Jadi cos 90 plus A itu sama dengan min sin A. Semua berlaku kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di kuadran ketiga, misalkan ada tan 180 min B misalkan gini. Nah, ini di kuadran berapa? 2. Di kuadran kedua itu kalau pakai yang di 180 sama 360 nggak berubah. Tan tetap tan. Tinggal kita lihat tandanya. Tan di kuadran kedua negatif. Kita tulis dulu ini negatif. Ya. Tapi nggak berubah, tetap tan. 180 ini nggak usah ditulis gitu ya teman-teman. Ini nama materinya sudut berelasi. Jadi kalau teman-teman mau lebih paham, teman-teman bisa lihat video aku tentang sudut berelasi ya. Nah, ini ada pembuktiannya ya. Kenapa begini itu aku sudah bahas di sudut berelasi. Di sini hanya aku bahas singkat cara mengingatnya ini berubahnya. Kalau pakai 90 sama 270, misalkan tan 270 kurang C, ya udah tan itu berubah jadi cot. Tinggal kita lihat tandanya nih, plus atau minus. Tan 270 kurang berarti dia di kuadran ketiga ya. Ini 270, kalau kurang berarti di sini ya. Nah, di kuadran ketiga tan itu positif, ya udah positif cot C gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sudah tahu cot 90 tambah A itu sama dengan minus
sin A ya, minus sin A. Minus sin A. Ini ini aku hapus aja ya, nggak muat ini. Oke, karena kita tahu cos 90 plus A itu sama dengan minus sin A, berarti ini sama dengan K ya, karena ini kan sama dengan K, seperti ini ya. Berarti kita tahu sin A itu sama dengan min K ya. Sin A sama dengan min K. Nah, sekarang kita sudah tahu nih sin A-nya itu min K. Tinggal cari cos B. Nah, gini. Teman-teman harus tahu dalam segitiga siku-siku, kalau dia bilang siku-siku di C, siku-siku di C, berarti ini misalkan ini A ini B, maka A tambah B otomatis 90 derajat juga teman-teman. Kenapa? Karena ini 90 derajat, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, berarti ini tambah ini 90 juga, sehingga 90 tambah 90 180 gitu ya. Nah, karena ini A tambah B 90, berarti B-nya ini sama dengan 90 kurang A. Jadi cos B itu sama dengan cos 90 kurang A. Dan cos 90 kurang A ini di kuadran ke 1 ya, di kuadran ke 1. Kalau kita lihat ini 90, ini 0, 90 kurang kan di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 semua positif. Tinggal kita lihat cos ini pakai yang 90 ya, berubah jadi sin tadi pasangannya ya, sin A. Nah, jadi ini sama dengan sin A. Ya udah, berarti sama dengan minus K juga gitu ya. Jadi minus K tambah minus K ini jadi minus 2K seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.